Kalau sudah didiagnosa sebagai COVID-19, biasanya protapnya itu seperti apa? Bagaimana pengobatannya? Mungkin dijelaskan sedikit. Kalau sudah terkonfirmasi positif COVID, itu kami melakukan pemberian obat-obatannya secara sama semua ya, hampir sama sesuai ininya. Terus dilanjut sama pengobatan, kami berikan apa? Paracetamol, penurun panas. Karena ini kan virus ya. Jadi pengobatannya yang sesuai simptomatiknya aja pasiennya biasanya dikasih paracetamol, kasih obat batuk, terus jangan lupa kalau misalnya sudah terkonfirmasi positif, dia itu diberikan antivirus. Antivirusnya seperti apa? Antivirusnya itu yang biasa diresepkan itu Avigan ya, yang hari pertama 2 kali 1.600, hari kedua sampai hari kelima itu 2 kali 600 miligram. Ini semua ditanggung BPJS atau bagaimana? Ah, kalau sudah terkonfirmasi positif, ditanggung sama BPJS. Bagaimana kalau pasiennya menolak untuk dirawat di rumah sakit? Apakah ada kasus-kasus kayak begitu? Kalau yang itu sangat sering ya, sangat sering biasanya ya kadang tidak mau menerima gitu kalau sudah dikatakan positif, nggak mau menerima, terus eh, nggak mau dirawat di rumah sakit, mau dirawat sendiri di rumah ya tergantung pasien ya. Kami hanya bisa memberikan pelayanan yang sesuai. Misalnya pasiennya menolak untuk dirawat di rumah sakit ya kami hubungi lagi Satgas Covid-nya, dia tinggalnya di mana, nanti konfirmasi lagi ke Satgas Covid-nya untuk menghubungi puskesmas terdekat yang tempat tinggal pasiennya supaya tetap dipantau gitu untuk khususnya untuk pemberian antivirus dengan obat-obatan lainnya gitu. Tinggal digitukan aja. Kalau ditangani, dikasih obat begitu, yang mengalami kesembuhan itu biasanya butuh waktu berapa hari? Dari selama yang saya lihat sih kayaknya 5 sampai 7 hari ya. 5 minimal 5 hari, 7 hari, sekitar itu. Tergantung ada komorbid atau tidaknya. Bagaimana konfirmasinya dia sembuh, sudah boleh pulang atau bagaimana? Apakah ada protap tertentu? Kalau yang itu biasanya karena saya menangani pasien COVID khusus yang di IGD saja, yang saya tahu, sepengetahuan saya kalau di ruangan itu dia dites lagi, di TCM lagi, apa gejalanya sudah berkurang, nanti di TCM lagi. Kalau misalnya apa, 1 apa 2 kali TCM itu sudah negatif dengan gejalanya sudah berkurang, biasanya boleh dipulangkan. Bagaimana dengan pasien yang gawat sampai meninggal? Yang gawat dulu deh. Jadi yang gawat itu kan pasti butuh semacam intubasi ya. Iya. Nah, apakah fasilitas intubasi itu cukup untuk semua pasien yang membutuhkannya atau sampai-sampai kesulitan jumlah eh, layanan intubasi itu? Kan tidak semua pasien sembuh ya, banyak yang gawat sampai meninggal. Nah, kita bicara yang gawat dulu. Kalau misalnya gawat, dia butuh alat bantu napas kayak intubasi. Apakah itu cukup? Maksudnya tidak ada pasien yang kekurangan mesin intubasi tersebut. Apakah semua pasien yang membutuhkan perlengkapan intubasi bisa mendapatkannya atau bagaimana? Hmm.
Di rumah sakit kami itu dari 5 ruangan isolasi itu ada memang satu khusus untuk pasien-pasien yang semacam ICU-nya. ICU-nya ruangan isolasi itu isolasi satu. Jadi pasien-pasien yang butuh intubasi, yang butuh penanganan yang layaknya intubasi itu memang ada khusus ruangan untuk itu. Tapi kadang kalau pasiennya itu ruangan isolasi satunya itu penuh, nah itu lagi yang bermasalah. Jadi karena kami memindahkan pasien pun dari IGD ke ruangan isolasi itu kan tergantung keadaan pasiennya ya. Kalau misalnya pasiennya sudah tidak layak kami pindahkan, maka kami tangani di IGD. Apakah itu dilakukan intubasi atau tidak, kami tetap akan mengkonfirmasi lagi ke dokter spesialis anestesinya untuk penanganan selanjutnya. Jadi ada yang selamat bisa sampai diintubasi di ruangan isolasi. Kalau yang sudah gawat sekali, yang sudah kemungkinan untuk hidupnya sudah kecil, itu ya tetap jadi kami tahan saja di UGD, tidak lanjut lagi ke ruangan ICU isolasi. Jadi istilahnya ada pasien yang meninggal karena dia tidak dapat fasilitas intubasi tersebut karena kurangnya mesin intubasinya. Seperti itu ya. Seperti itu. Saya rasa itu hal yang wajar ya, karena jumlah yang membutuhkan mesin intubasinya jauh lebih banyak dari eh, mesinnya sendiri. Jadi itu terjadi di mana-mana ya. Bagaimana kondisi para medis, baik dokter maupun perawat, pada saat menangani pasien COVID tersebut? Apakah banyak yang terinfeksi? Tolong diceritakan. Kalau dari gelombang kedua ini ya lumayan ya, para medisnya banyak, terus dokternya juga banyak, terutama yang di IGD itu kami dulu itu kan kami berapa ya, ber-12 itu sampai setengahnya itu udah dirumahkan karena terkonfirmasi positif. Ada yang sampai dua kali kena terkonfirmasi positif COVID, ada yang ya begitulah. Jadi pintar-pintarnya kami ya tetap harus menjaga kesehatan supaya tetap melaksanakan tugas untuk pelayanan COVID ini. Dokter Minarti ini masuk yang terkena atau tidak? Alhamdulillah sih saya jangan sampai terkena COVID waktu itu ya. Alhamdulillahnya enggak kena. Untuk proteksinya sendiri, apakah masih tetap pakai baju khusus atau bagaimana? Dulu mungkin pakai ya, tapi sekarang itu bagaimana? Apakah sudah saking terbiasanya jadi merasa tidak perlu pakai itu atau bagaimana? Yang saya bicarakan yang awal ini yang 3 bulan gelombang kedua itu ya. Kalau yang gelombang kedua itu kami di UGD itu tidak memakai hazmat. Jadi tetap kami pakai protap yang APD level 2 ya. Level 2 itu tetap pakai baju jaga dinas kami, terus pakai gaun, pakai helm, terus pakai masker KN95 double 2, masker biasa sama KN95, udah gitu aja. Itu tahun lalu. Sekarang mungkin karena sudah terbiasa. Gimana sekarang? Apakah masih pakai atau bagaimana? Protapnya seperti apa sekarang? Kalau sekarang sih tanpa helmetnya nggak dipakai lagi. Helmetnya udah nggak dipakai, tapi yang lainnya tetap dipakai. Helmetnya aja. Baju hazmat?
Baju hazmat, yang biasanya memakai baju hazmat itu yang perawat-perawat yang mengantarkan pasien dari IGD ke ruangan isolasi, itu yang memakai hazmat. Kalau kami di UGD enggak pernah memakai hazmat. Dulu juga waktu gelombang kedua tidak memakai atau? Tidak memakai. Kenapa seperti itu? Karena keterbatasan. Paket hazmat itu lumayan ya harganya. Satu paket lengkap itu, jadi karena rumah sakit kami ya namanya juga di rumah sakit daerah, semuanya terbatas, jadi yang memakai itu hanya yang mengantarkan pasien ke ruangan isolasi dan perawat dan dokter yang masuk yang bertugas di ruangan isolasi. Khusus di IGD kami tidak menggunakan itu. Oh, jadi dengan kata lain dipilih ya, yang mana yang membutuhkan baju perlindungan yang lebih ketat, maka dia yang memakai. Pertanyaan terakhir, sekarang kan lagi mulai pandemi baru. Nah, maksudnya sudah mau gelombang ketiga kayaknya ya. Jadi bagaimana persiapan dari Dokter Minarti ini, dan apa harapannya? Persiapannya ya menjaga stamina tubuh lagi, mempersiapkan diri lagi seperti dulu. Nah, kan setidaknya kan sudah pernah punya pengalaman untuk menghadapi yang gini. Terus harapannya ya semoga tidak seperti waktu gelombang kedua ya. Pas gejalanya pasiennya sudah tidak seperti yang kayak dulu. Terus mungkin harapan dari kami para petugas kesehatan yang di rumah sakit dan di puskesmas dan di mana saja itu, pasien itu lebih pengetahuannya lebih, karena kan sudah pernah mengalami yang pertama kedua itu lebih mau menerima kalau dikatakan terkonfirmasi positif, itu aja sih. Oh iya ya, pasien yang masih belum siap menerima biasanya lebih apa ya, resisten ya, lebih susah untuk diobati atau dirawat ya. Seperti itu. Kalau begitu saya rasa sudah cukup. Infonya sangat menarik. Saya rasa banyak orang yang akan dapat insight dari informasi ini. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita bikin video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.